kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama tentang tarhib ya. Nomor 1, para ulama mengatakan bahwasanya bagian A ya, yang bagian A nomor 1, puasa Ramadan itu bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya setiap amal soleh itu pahalanya Pak dilipat gandakan antara 10 sampai 700 ya. Berapa Pak? Antara 10 sampai 700 pahala satu amal soleh Pak. Ngaji ya, apalagi baca Quran, zikir, itu semua ibadah seperti itu dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai berapa? 700. Kecuali satu ibadah, yaitu ibadah as-siyam, yaitu puasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang berpuasa melebihi angka-angka tadi Bapak Ibu. Bukan angka 10 sampai 700 ya. Lebih dari itu kata para ulama berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tidak hanya antara 10 sampai 700, tapi mungkin lebih dari itu ya, miliaran bahkan triliunan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tarhib yang kedua yaitu puasa Ramadan. Nah, itu salah ketik itu ya. Salah ketik itu Pak. Kok Ramadan saja itu ya. Harusnya ada puasanya kan. Tambahin yang bawa pulpen pensil nomor 2 itu puasa Ramadan bisa mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surah Al-Ahzab ayat 35. Siapa yang hafal ayatnya? Panjang itu ayatnya ya. Nanti dicek Pak di surah Al-Ahzab ayat ke-35 ada kalimat was-shaimin was-shaimat. Apa artinya shaimin? Orang yang berpuasa, laki-laki yang berpuasa. Shaimat, para perempuan yang berpuasa, perempuan-perempuan yang berpuasa. Itu di akhir ayat surah Al-Ahzab ayat 35, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. A'addallahu lahum maghfirah. Allah akan menyiapkan bagi mereka maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan dosa. Ya Allah. Orang yang puasa itu Pak Bu, ya, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Siapa yang rajin Senin Kamis, ya misalnya puasa Daud dan lain-lain, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Punya dosa enggak Pak? Punya. Sedikit apa banyak? Masya Allah ya. Saya juga banyak ya. Mudah-mudahan dengan puasa-puasa yang kita lakukan Allah ampuni dosa-dosa kita ya. Wa ajran azima, bahkan mendapatkan pahala yang sangat besar. Lanjut yang ketiga. Puasa Ramadan bisa menjauhkan diri kita dari api neraka jahanam. Itu hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i. Nah, semuanya ikuti saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Ya, ulangi. Apa tadi? Harus langsung hafal Pak ya, dicatat ya. Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa Pak puasa satu hari saja karena Allah. Fi sabilillah itu karena Allah. Puasa Ramadan misalnya. Satu hari saja Pak, atau puasa Senin, hari Senin atau hari Kamis, satu hari saja, itu ba'adallahu minhu jahannama. Allah akan jauhkan dirinya dari neraka jahanam
masirota mi'ati am. Ya Allah, sejauh perjalanan mi'ati am. Berapa itu? Mi'ati am. 100 tahun. Ya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ibadah puasa kita. Satu harinya saja Pak, itu dijauhkan oleh Allah. Ya, satu hari puasa dijauhkan oleh Allah sejauh berapa tadi? 100 tahun perjalanan, dijauhkan dari neraka jahanam. Kan nanti itu Pak, Bu, waktu kita di padang mahsyar setelah dihisab, kan harus melewati jembatan yang disebut dengan as-sirat. Jembatan itu kata Nabi SAW dibentangkan di atas neraka jahanam itu. Jadi dari padang mahsyar itu ditarik itu Pak, jembatan itu sampai nanti menuju surga. Nah di bawahnya itu neraka jahanam. Jembatan yang digambarkan lebih tipis dari apa? Dari rambut, bahkan lebih tajam dari pedang ya. Itu sebetulnya gambaran untuk orang-orang kafir. Kalau untuk jamaah Masjid Miftahul Huda, sirotnya itu, jembatannya itu seperti jalan tol. Amin. Ya, iya. Ya, umatnya Rasulullah yang beriman itu nanti melewati as-sirat dengan sangat mudah insya Allah. Apalagi rajin puasa Ramadan. Nah, ya, dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam. 100 tahun itu ya, sejauh 100 tahun perjalanan insya Allah. Nah, lanjut. Yang terakhir, yang keempat, puasa Ramadan bisa membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya Sahih Bukhari Bapak Ibu. Nabi SAW pernah bersabda, "Man amana billah wa bi rasulihi wa aqamas sholata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, kita termasuk atau tidak? Termasuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqamas shalah, dan dia mengerjakan salat 5 waktu, salat fardu. Wa aqamas shalah itu mengerjakan salat 5 waktu. Wa shoma Ramadan, dan dia puasa Ramadan. Karena haqqan Allah, ya Allah. Itu kalau mau diterjemahkan, karena haqqan itu pasti, Pak. Terjemahannya itu pasti Allah itu an yudkhilahu al-jannah, akan memasukkannya ke dalam surga. Sudah dijanjikan Pak Bu. Kita diberikan keistimewaan. Umatnya Rasulullah ini memang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah Pak Bu ya, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga tanpa hisab, amin. Masuk surga kloter pertama, amin, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Nah ini Pak, ini kan kabar gembira ya. Itu bahasa Arabnya itu tarhib, at-tarhib bi Ramadan. Tarhib itu apa tadi? Menyambut dengan gembira kedatangan bulan Ramadan ya, tarhib ya. Saya tahu ini istilah dari mana nih Pak Haji nih ya. At-tarhib, bagus ini, kalimat ini bagus ya. Saya baru dikasih tahu tadi siang nih sama Pak Haji Samsudin ya. Oh, temanya tarhib dan targhib ya, tidak apa-apa, bagus itu. Tarhib maknanya apa tadi? Menyambut dengan gembira bulan Ramadan ya, seperti itu tadi, dengan mempelajari keutamaannya okay. Nah yang paling penting yang B itu Pak, namanya targhib ya. At-targhib. Apa itu targhib? Anjuran-anjuran ibadah fi Ramadan, di bulan Ramadan ya. Saya membuatkan daftarnya Pak Bu ya. Kira-kira nanti pas Ramadan itu kita ngapain saja ya. Ini saya tulis sampai 13. Kalau nanti ada yang kelewatan tolong tambahin ya Pak Bu ya. Nanti kalau ada yang mau nambahin boleh. Nomor 14 apa kira-kira amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya. Kita bahas satu-satu ya. Mudah-mudahan cukup nih waktunya insya Allah. Yang B, nomor 1, terkait fikih puasa Ramadan. Nanti di bulan Ramadan kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib apa sunnah? Wajib, berarti mempelajari ilmu fikih tentang puasa Ramadan juga hukumnya wajib. Sekarang saya tes ya.
Karena hukumnya wajib harus dites nih, Pak. Ilmu tentang fikih puasa ya. Bapak Ibu, salah satu rukun puasa itu adalah niat, ya kan? Adalah niat. Ada dua rukun puasa itu, niat sama imsak ya. Untuk niat yang wajib, poin pentingnya apa saja? Masalah niat itu apa yang wajib? Bukan yang sunnah-sunnah ya, bukan. Yang wajib-wajib saja, apa saja Pak? Niat, masalah niat. Nah betul, Masya Allah Ustaz Sunanto. Terima kasih Ustaz Sunanto. Untuk masalah niat yang wajib pertama adalah bahwa niat puasa Ramadan harus malam hari, betul. Kalau baru niat habis subuh atau siangnya, pagi harinya misalnya, tidak sah puasa kita. Harus niat malam hari, itu hukumnya wajib, betul ya. Apalagi selain niat pada malam hari yang hukumnya juga wajib. Apa? Makan malam. Sunnah itu. Ya, sahur ya maksudnya, makan malam ya. Yang wajib niat, masalah niat. Masalah niat, bukan masalah makan ya. Masalah niat. Yang wajib apa, Pak Bu? Kalau tadi niat itu harus malam hari, oke. Apalagi masalah niat yang wajib. Niat itu harus diperbaharui setiap malam, setiap hari ya. Artinya tidak cukup hanya ya Allah saya niat puasa 1 bulan lillahi ta'ala. Besok nggak niat lagi gitu ya. Niat sebulan gitu intinya. Nah, itu kalau madzhab Syafi'i tidak bisa. Pokoknya malam kedua niat lagi, malam ketiga niat lagi. Paham nggak? Ya, jadi setiap malam kalau bisa Pak diperbaharui. Alhamdulillah Pak, kita kalau Ramadan itu diingatkan terus sama imam tarawih kita ya kan? Habis witir bubar itu, mau bubar biasanya baca apa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi. Nah, itu kan diingatkan terus tiap malam. Karena memang dalam madzhab Syafi'i wajib diperbaharui setiap malam. Tidak cukup niat 1 bulan saja, itu tidak cukup ya. Oke, dah itu masalah niat. Satu lagi masalah imsak ya. Imsak itu ada 2. Ada imsak sunnah, ada imsak wajib. Nah pertanyaannya, kapan itu imsak sunnah, kapan itu imsak wajib? Ayo. Kalau imsak sunnah adalah imsak yang kapan? Yang sunnah, 10 menit sebelum subuh ya. 10 menit sebelum adzan subuh. Itu namanya imsak sunnah. Bagusnya selesai untuk sahur ya, jangan lanjut lagi. Tapi sunnah. Seandainya mau lanjut makan minum ya, enggak apa-apa, itu kan imsak sunnah. Ya boleh, silahkan. Mau makan minum dulu tidak apa-apa ya. Tapi ada imsak yang wajib. Nah, itu kapan itu? Pada saat adzan subuh. Berarti kalau sudah adzan subuh, Allahu Akbar, tidak boleh minum lagi. Bahkan kalau lagi ngunyah, yang di mulut harus dikeluarkan. Kalau ditelan, wah terakhir ya Allah, tanggung. Ditelan, padahal sudah adzan, batola saumuhu, puasanya batal. Kemarin Pak Bu, saya ngajar di BSI di Jakarta. Apa itu BSI? Bank Syariah Indonesia. Pusat, kantor pusatnya Pak. Ada satu jamaah saya, pas saya menyampaikan tema ini, dia bertanya, Ustadz, kata guru saya, selama adanya belum selesai, boleh makan sahur Pak Ustadz. Selama ini saya begitu Pak Ustadz, tahun lalu begitu. Setiap saya sahur, makan minum, ada adzan subuh, saya lanjut. Yang penting belum selesai adzannya, belum la ilaha illallah gitu ya, belum penutupan. Saya minum Pak Ustadz. Itu kata guru saya boleh. Nah, gimana Pak kalau ada orang begitu Pak? Kita jawab, ulama 4 madhab sepakat barang siapa yang mendengar adzan subuh masih lanjut makan minum, batola saumuhu, puasanya batal. Tuh, dia ibadah tanpa ilmu Pak. Kata guru saya, itu gurunya dari mana itu? Iya, nggak tahu itu gurunya yang mana itu. Kok bisa ada seorang guru berani mengatakan kalau masih adzan subuh boleh makan minum? Tidak boleh ya.
batal. Kalau batal berarti wajib qadha enggak itu dia? Iya, kamu wajib qadha, Pak. Saya bilang begitu. Ini masalah agama, tidak boleh asal-asalan. Ya, nah, nanti pelajari Pak, dalilnya itu lengkap itu. Ada dalil Al-Qur'an dan hadis. Terus, nah satu lagi tentang imsak. Imsak itu kan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya kan? Ya. Di antaranya makan, minum dan seterusnya. Pertanyaannya, Pak, kalau kita sedang puasa, tahu batu akik? Tahu batu akik ya? Itu makanan bukan batu akik itu? Bukan dong, dia bukan makanan, bukan minuman ya. Terus kita untal apa? Kita telan. Batal nggak puasa kita? Padahal itu bukan makanan. Dia benda, batu. Kita telan. Batal atau tidak? Batal. Kenapa? Dalam ilmu fikih, di kitab fikihnya apa? Dikatakan apa? Siapa yang sengaja memasukkan benda apapun, sesuatu ain, ya, idkhalul ain itu benda, ke dalam lubang tubuh kita, jauf, bahasa kita fikirnya al-jauf, maka itu membatalkan puasa. Dan lubang tubuh itu, jamaah, lubang tubuh itu ada 5 yang harus kita hati-hati. 1, tenggorokan, berarti mulut. Jangan sampai ada makanan, minuman atau batu akik tadi ya, Anda telan, jangan, itu batal. Tenggorokan ya. Yang kedua, hidung, Pak. Hati-hati, hidung kalau ada benda Anda masukkan, cotton bud ya, itu membatalkan puasa. Padahal bukan makanan itu, Pak, cotton bud itu. Bukan makanan, tapi karena sengaja memasukkan benda ke dalam hidung terlalu dalam, itu membatalkan puasa. Hati-hati, lubang kedua hidung. Lubang ketiga telinga. Awas, hati-hati. Cotton bud tadi Anda masukkan, korek-korek kuping siang hari pas Ramadan lagi puasa. Aduh, nikmatnya luar biasa ya, sampai merem-merem itu ya. Itu membatalkan puasa. Hati-hati ya. Pak Ustadz, kok bisa batal ya? Emangnya korek-korek kuping kenyang? Nggak ada kan orang kenyang gara-gara korek-korek kuping atau ngupil, Pak? Nggak ada kan? Ya. Dijawab oleh para ulama, karena ada hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi, innamal fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Di antara pembatal puasa adalah karena ada yang masuk, bukan karena yang keluar dari tubuh. Tuh, ulama 4 madzhab itu luar biasa ya. Mereka sangat hati-hati karena ada dalil. Kalau ada yang masuk ke tubuh itu al-fitru, batal puasanya ya. Nah, itu lubang berapa tadi? 3 ya, telinga. Yang keempat, kubul, kemaluan depan, baik laki-laki maupun perempuan. Mohon maaf, ibu-ibu sengaja memasukkan jarinya ke dalam kemaluan depan sampai terlalu dalam, itu batal puasanya. Kalau bapak-bapak mungkin ini kateter, selang gitu, Pak, dimasukkan ke kemaluan depan, itu juga bisa batal ya. Biasanya ada itu yang seperti itu dimasukkan ya. Terus lubang yang kelima, dubur. Ada orang memasukkan sesuatu ke dubur. Contohnya apa? Obat, betul. Ada obat dimasukkan ke dubur, Pak. Ya, lagi puasa, Pak, puasanya batal. Ya. Padahal itu bukan makanan ya, bukan minuman ya. Lagian di bawah juga ya. Nah, itu kenapa batal? Karena ada dalil innamal fitru mimma dakhala. Hadis sahih, Pak, itu riwayat Imam Al-Baihaqi. Oke. Tolong hindari 5 itu ya. Artinya hati-hati. Jangan sampai tertelan di mulut, tenggorokan, atau hidung, atau telinga, atau kubul dan dubur ya. Selain itu enggak batal. Obat tetes mata enggak batal ya. Lubang mata itu tidak termasuk. Oke. Nah, nanti diskusi saja nanti ya. Itu baru pancingan ya, biar ingat lagi ilmu-ilmu yang dulu kita sampaikan. Lanjut ya. Nomor 2, masalah qadha puasa. Qadha puasa itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Bagi yang batal puasanya ya wajib mengqadha ya. Bapak-bapak kira-kira dulu waktu SMP SMA ada nggak puasa Ramadan yang batal, Pak? Kira-kira aja. Banyak ya. Kenapa banyak? Mungkin 1, wah dulu sih ngakunya puasa Pak Ustadz, pas di rumah ada orang tua, ada bapak ibu saya puasa. Pas keluar rumah, main ke rumah temen, kesempatan nggak ada orang tua,
Ya, pura-pura puasa ternyata minum es teh misalnya, atau mampir ke warung sama temennya pas SMP misalnya. Itu kan batal. Ngakunya puasa Pak sama orang tua. Wajib qadha nggak itu sekarang kalau baru tahu? Wajib qadha Pak. Nah, tolong diingat-ingat kalau pernah begitu ya. Ya. Ini bukan pengalaman saya ya. Ini cerita orang lain ya. Cerita orang lain. Kalau ada yang seperti itu wajib qadha ya. Atau Ustadz, saya dulu nggak tahu kalau korek-korek kuping itu ternyata batal ya. Saya biasa aja itu siang-siang korek-korek kuping. Saya baru tahu itu loh. Kata mazhab Syafi'i, orang yang tidak tahu tentang pembatal puasa, padahal di sekitar dia banyak ustadz, banyak kiai, kenapa dia kok nggak ngaji ke masjid? Maka wajib qadha itu. Wajib qadha. Karena kadang-kadang ada orang bilang gini, tapi kan saya nggak tahu Pak Ustadz, belum tahu, baru tahu malam ini Pak Ustadz kalau itu batal. Tidak bisa dikatakan udzur. Tidak boleh. Kenapa? Karena Anda tinggal di sekitar para ustadz, para kiai di majelis ilmu banyak. Ngapa dulu nggak ngaji pas SMP SMA? Ya kan? Nah, banyak pesantren kilat di masjid-masjid. Kenapa nggak hadir? Tetap wajib harus hadir. Nah, berarti wajib qadha Pak ya. Yang nggak wajib itu Pak, kalau Anda tinggalnya di hutan, ya, di pedalaman, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nah, baru tahu, oh batal toh ternyata. Nah itu kata para ulama nggak apa-apa itu, dianggap boleh, ya, dianggap sah karena memang dulu tidak ada yang ngajarin gitu, ya, jauh dari ulama. Nah, oke, apa lagi ya? Udah cukuplah itu, qadha ya, qadha Ramadan. Fidyah apa ini? Fidyah Pak, nomor 3 itu. Biasanya siapa yang kena fidyah? Kita kena fidyah enggak? Enggak ya, enggak. Siapa biasanya kena fidyah? Kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak kuat puasa. Awas. Karena ada kakek nenek masih kuat puasa, wajib. Nih, mertua saya Pak umur 70 ya. Itu kan kakek nenek ya. Kakek nenek, tapi masih kuat puasa, ya tetap wajib puasa. Enggak boleh begini ya. Ah, saya udah tua ini, bayar fidyah saja lah, enggak bisa. Kata para ulama, al-ajuz, asy-syekh al-kabir atau orang tua renta itu maksudnya adalah yang la yaqdir as-shaum, yang tidak kuat puasa. Kalau masih kuat puasa wajib puasa. Gitu ya. Oke, kalau enggak kuat puasa baru diganti fidyah. Fidyah itu berapa? Zakat fitrah sama fidyah gedean mana bayarnya? Lebih besar bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu 1 sok. Sementara fidyah itu Pak 1/4-nya. Misalnya zakat fitrah itu 1 soknya berapa? Kalau diuangkan 50.000 ya? Atau berapa sekarang? Misalnya 50.000. Berarti 1/4-nya berapa fidyah itu? 12.000 ya? Yes, dibulatkanlah 13.000. Nah, berarti 1 hari nggak puasa bayar kurang lebih 13.000 atau dibulatkanlah 15.000 lah ya. Jadi fidyah itu lebih sedikit Pak dibandingkan dengan zakat. Mohon maaf, kemarin Pak ada berita dari Basnas. Harus saya sebutkan ini. Basnas Pak menentukan zakat fitrah 50.000, fidyahnya Pak 60.000 apa 65 Pak? Iya, 65 ya. Iya. Berita itu Pak, di berita ada. Ya Allah, harusnya Basnas itu Pak yang kerja di situ ya, harusnya santri-santri. Iya. Tapi sayangnya itu diisi oleh orang-orang yang tidak ngerti ilmu agama. Masa zakat fitrah sama fidyah gedean fidyah? Zakat fitrahnya 50.000, fidyahnya 65 Pak, 65.000. Ini ilmu dari mana ya? Ya Allah. Nah, hati-hati ya, tidak boleh asal-asalan. Nah, nomor 4, lanjut. Ini nanti kalau nggak cukup tanya jawab saja ya. Nomor 4, kafarah puasa. Kayaknya nggak kena kita. Pernah Pak lagi puasa hubungan badan, jima sama istri? Nggak pernah kan siang-siang? Nah, kalau malam lanjut ya. Kalau malam boleh atau tidak? Boleh, silakan ya. Yang nggak boleh itu siang hari pas puasa. Kenapa? Karena kalau sengaja lagi puasa melakukan hubungan badan kena kafarah. Kafarahnya berapa? Puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari ya. Tapi yang puasa suami saja, istri enggak itu. Yang kena kafarat hanya suami ya. Dalam mazhab Syafi'i yang kena denda 2 bulan berturut-turut itu suami ya. Kalau istri enggak, dia hanya qadha. Kalau istri itu hanya qadha 1 hari itu ya.
Kalau suami kodok iya plus kafaroh 60 hari itu 2 bulan. Berat itu suami ya, hati-hati. Nomor 5, lanjut. Bapak Ibu, untuk Ramadan nanti nomor 5 kita kan tiap malam alhamdulillah sholat witir ya, setelah tarawih ya. Ternyata Pak, witir itu pahalanya lebih besar dibandingkan rawatib, bahkan lebih besar dibandingkan tarawih. Itu urutan paling afdal itu. Witir, rawatib, tarawih, duha. Tolong hafalkan nih Pak urutannya. Witir, rawatib, tarawih, duha. Contoh, habis sholat isya pas Ramadan, sebelum tarawih, sholat apa kita? Habis sholat isya, ba'diyah isya. Oke. Ba'diyah isya itu rawatib atau bukan? Rawatib. Anehnya Pak, beberapa orang kalau Ramadan habis sholat isya dia nggak mau sholat ba'diyah isya, nggak mau dia sholat isya, ba'diyah isya. Alah, itu kan sunnah ba'diyah isya, saya tarawih aja lah. Ini dia nggak ngerti ilmunya. Padahal secara fadilah, secara pahala lebih besar pahala ba'diyah isya, karena ba'diyah itu termasuk rawatib tuh. Urutannya itu rawatib dulu baru tarawih itu Pak, secara keutamaan. Nah, paham? Nah, jadi tetap kalau bisa qobliyah ba'diyahnya dijaga ya. Witir alhamdulillah, qobliyah ba'diyah juga laksanakan, apalagi tarawih. Terus nomor Bapak itu 8, duha. Bapak Ibu, mari kita rutinkan nanti pas Ramadan. Ya, kalau bisa sih jangan Ramadan saja ya. Setiap hari lah ya. Setiap hari. Saya begitu Pak, Bu. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai saya meninggal dunia, alhamdulillah saya itu meruntinkan witir, rawatib, kalau tarawih kan Ramadan ya, duha sama tahajud itu setiap hari itu, setiap hari. Bapak-bapak, kalau bisa kita seperti itu, punya amalan ya, wirid kita adalah sholat sunnah tadi ya. Rutinkan sholat witir tiap malam. Sholat rawatib qobliyah ba'diyah juga rutinkan setiap hari. Sholat duha juga rutinkan setiap hari ya. Bisa ya Pak ya? Insya Allah ya. Apalagi tahajud juga itu sekalian ya. Baik. Nomor 10, i'tikaf. Fikih i'tikaf. I'tikaf itu Pak, Anda masuk masjid 1 detik saja ya, niat i'tikaf terus keluar gitu, sudah dapat pahala itu. Jadi untuk madzhab Syafi'i, i'tikaf itu sejenak lahdzah saja sudah dapat pahala, apalagi Anda berjam-jam di dalam masjid. Nah, makanya semakin lama di masjid semakin banyak pahala i'tikaf. Itu malaikat sibuk nyatet pahala i'tikaf Anda itu. Tiap detik dicatat terus itu pahalanya. Ya. Semakin lama di masjid semakin besar pahalanya. Iya Pak, enak ya. Cuma diem aja Pak. Bahkan mungkin tidur Pak di masjid itu ya. Mungkin baca Quran atau tiduran. Selama dia berada di dalam masjid dicatat pahala i'tikaf. Tapi awas, syaratnya rukunnya i'tikaf harus niat ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, sunatan lillahi taala. Nah, nanti tanya jawab saja. Ini waktunya berapa menit lagi? 2 menit lagi. Wah, 2 menit lagi. Zakat dan sedekah. Rajin sedekah ya insyaallah ya. Untuk zakat Bapak Ibu, kalau kita ini yang pasti kena adalah zakat fitrah. Pasti bayar zakat fitrah ya? Pasti. Pak Ustadz, selain zakat fitrah saya kena apa lagi? Kalau zakat peternakan kayaknya pada nggak punya sapi, nggak punya kambing kan? Nah, lewatin. Zakat peternakan lewatin. Nomor 2, zakat pertanian. Pada punya nih sawah, nggak punya kan? Udah kita lewatin ya. Zakat emas, punya emas nggak? Emas beneran, bukan emas Joko, emas beneran ya. Ya, kalau bapak-bapak kayaknya nggak punya, ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu kalau punya emas ya, yang disimpan loh ya, bukan yang dipakai sehari-hari. Yang disimpan kok lebih dari 85 gram, itu kena zakat setahun sekali 2,5%. Namanya zakat emas. Oke. Nomor 4, zakat perak. Kayaknya jarang yang punya perak. Nomor 5, zakat uang. Madzhab Syafi'i Pak, wajib yang punya duit, punya uang senilai emas 85 gram. Sekarang emas 1 gramnya berapa? 2 juta. 2 juta lebih kali 85.
180-an lebih ya. Misalnya Pak, 180 juta misalnya nisab emas itu. Berarti Pak, tolong dicek rekeningnya di rumah. Tabungan Anda yang di bawah bantal, yang Anda simpen di lemari, yang Anda taruh dompet, yang ditaruh di rekening bank, kalau di total kok lebih dari 180 juta, Anda itu orang kaya wajib zakat. Tapi setahun sekali, bukan tiap bulan. Setahun sekali ya. 2,5% kok, nggak banyak itu. 2,5% itu sedikit kok ya. Kalau Anda bayar Pak, harta Anda berkah, malah ditambah terus sama Allah. Bisnisnya nanti jadi lancar, amin. Ya. Punya ya uang tabungan minimal 180 juta, amin. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid Miftahul Huda tabungannya 1 M ya Allah, amin. 1 miliar ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya. Dapat warisan. Nah, jadi uang itu wajib dizakati kalau mencapai nilai emas. Berikutnya nomor berapa tadi? 5 apa 6? Berikutnya zakat barang dagangan. Kontrakan nggak kena. Nggak ada zakat kontrakan, zakat rumah, zakat mobil, zakat motor nggak ada ya. Zakat tanah nggak ada. Yang ada itu zakat jual beli. Oh berarti kalau jual beli tanah kena itu. Jual beli rumah dia punya stok. Memang kerjanya itu jual-jual rumah, jual-jual tanah gitu ya. Makanya namanya zakat urudut tijaroh, barang dagangan. Ruko-ruko yang di pinggir itu ya Pak, toko-toko besar itu Pak, toko bangunan, toko apa itu, atau konter, atau HP, laptop itu Pak. Kalau dagangnya itu Pak, barangnya ya di stok itu senilai berapa tadi, emas tadi 180 juta, kena zakat dia setahun sekali. Ini kalau kita punya amil zakat di masjid ini, apa panitia zakat, itu panitia harusnya dia keliling sekitar sini tagih itu Pak. Orang-orang kaya yang punya toko-toko itu, kalian kalau nilai barangnya ini mencapai 180 juta lebih, wajib zakat. Sini bayar ke panitia zakat Masjid Miftahul Huda. Ya. Biar kami yang menyampaikan menyalurkan ke fakir miskin. Gitu. Ya, tolong sampaikan Pak yang punya toko-toko itu, yang bisnis jual beli kena zakat mal, namanya urudut tijaroh ya. Nah, nanti tanya jawab sajalah. Fikih baca Quran, fikih zikir dan doa. Baik.